Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang. Jika kita harus berkasih sayang, maka orang yang paling pertama dan paling utama berhak menerima kasih sayang dari kita adalah orang tua. Sudah cukup bukti apabila seorang muslim bisa memberikan perhatian kepada orang lain, bisa berkasih sayang kepada orang lain, bahkan seringkali membuat orang lain senang, membuat orang lain berbahagia, namun ia menelantarkan orang tuanya. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan kerabat-kerabatnya, namun orang tuanya sendiri ditanya saja tidak pernah. Orang tuanya sendiri tidak pernah diajak bicara. Bahkan waktunya habis hanya untuk bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Orang seperti ini jamaah sekalian merupakan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ingatkah dulu siapa orang yang pertama kali mencurahkan kasih sayangnya kepada kita? Ingatkah siapa orang yang pertama kali mengajari kita untuk berbicara? Siapakah orang pertama yang mencurahkan segala yang dimilikinya untuk kita? Tentu kita sepakat sama-sama menjawab, dialah orang tua kita. 9 bulan seorang ibu mengandung, bertaruh nyawa. Kita berada di kandungannya. Kita menyulitkan ibu kita, membuat ibu kita susah. Bahkan setiap sendi tubuhnya kesakitan. Dan dia tahu bahwa nyawa dia telah terancam. Namun saat kita lahir, saat kita pertama kali menghembuskan nafas di dunia, justru seorang ibu merasa dirinya menjadi orang yang paling sempurna. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Tidak ada sedikit pun penyesalan dari kehamilan dan kelahirannya. Justru seorang ibu merasa senang, merasa bangga telah melahirkan kita. Dan kita tahu jamaah sekalian, tidak sampai di situ. Bahkan ketika kita sudah lahir, kita terus menyulitkan dan menyusahkan ibu kita. Kita butuh yang namanya ASI. Saat itulah seorang ibu mengorbankan tubuhnya, mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk supaya anaknya bisa hidup dengan baik, supaya anaknya bisa hidup dengan sehat. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala murka
murka kepada orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang ibu, jamaah sekalian, tentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seorang ayah. Bahkan Nabi SAW bersabda, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man abarru ummuka?" "Ya Rasulullah, man abarru ummuka?" "Ya Rasulullah, man abarru ummuka?" "Ya Rasulullah, man abarru abuka?" "Tsummal aqraba fal aqrab." Orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah orang pertama yang wajib aku berbuat baik kepadanya? Siapakah orang pertama yang wajib aku mencurahkan seluruh kasih sayangku kepadanya? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang ini kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama, ibumu. Diulang sampai 3 kali, ibumu. Setelah itu yang keempat, baru Nabi Muhammad SAW menyebutkan ayahmu. Dan juga orang-orang setelahnya yang paling dekat dengan mereka. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang ibu kedudukannya lebih tinggi dari seorang ayah. Namun demikian, kita sebagai anak juga harus berbakti kepada ayah. Sama-sama kita ketahui, seorang ayah mencari nafkah, bekerja siang dan malam, panas dia kepanasan, hujan dia kehujanan. Bahkan sebagian dari mereka, sebagian dari ayah, mereka bekerja mempertaruhkan nyawanya. Itu semua ia lakukan agar anak dan istrinya bisa hidup jauh lebih baik. Tidakkah kita memperhatikan ini jamaah sekalian? Apabila di antara kita yang masih belum memperhatikan orang tuanya, ketika dekat, dia lebih sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk main gadget, sibuk dengan urusannya sendiri, tidak pernah bertanya kepada orang tuanya, tidak pernah bercengkrama dengan orang tuanya. Ketika jauh, menelpon pun tidak pernah, pesan pun tiada pernah sampai, padahal tidak pernah ada yang diharapkan dari orang tua, melainkan kabar baik dari anaknya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bayangkan. Kita bayangkan bagaimana wajah kedua orang tua kita, wajah ibu bapak kita yang semakin hari, tiap detik, jam, hari, bulan, tahun, wajahnya semakin keriput, tangan-tangannya semakin kasar, dan mungkin rambutnya sudah mulai beruban. Dan ketahuilah, itu merupakan pertanda mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan segera memanggilnya. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan segera mencabut nyawanya. Apakah kita ingin menyia-nyiakan kesempatan ini jamaah sekalian? Apakah kita ingin orang tua kita wafat dalam kondisi kita durhaka kepadanya, menelantarkannya, tidak memperhatikannya? Sungguh Allah Subhanahu wa taala membenci orang seperti ini. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua merupakan perintah yang paling utama dalam Islam. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan kami memerintahkan kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita diperintahkan menyembah Allah, perintah kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya punya keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan menuju surga. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh.
Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menyatakan, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Qila, man ya Rasulullah? Qala, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Kemudian seorang sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang celaka itu? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendapati orang tuanya berusia lanjut, masih hidup, baik kedua-duanya ataupun salah satunya, tetapi dia tidak berupaya berbakti kepada orang tua, kemudian ia tidak mendapatkan surga dari berbakti kepada orang tua, itulah orang yang celaka. Mari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tempuh jalan berbakti kepada kedua orang tua, karena ini adalah jalan terbesar yang bisa kita tempuh dan harus kita lalui. Jangan sia-siakan. Jangan sampai suatu saat nanti kita menyesal saat di halaman rumah terpampang bendera kuning, kemudian kita menyaksikan di dalam rumah orang tua kita terbujur kaku sudah menjadi mayit. Saat itulah terputus satu pintu surga. Apalagi kalau kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita dalam kondisi kita durhaka kepadanya. Selama ini mungkin kita mengartikan durhaka yang sering berkata kasar, yang sering mencaci memaki orang tua. Ya, betul, itu bagian dari durhaka kepada orang tua. Tetapi dengan kita mengabaikannya, dengan kita menelantarkannya, tidak pernah bertanya, tidak pernah berkomunikasi, itu pun bagian dari durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita jauh, setiap hari kita telepon ibu kita, ayah kita, tanya kabarnya, tanya bagaimana hari-harinya. Karena kesempatan itu tidak akan pernah terulang jamaah sekalian ketika mereka sudah menjadi mayit masuk ke dalam liang kubur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagi diantara kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, kita pun masih punya kewajiban berbakti kepada mereka. Di antara kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang pertama adalah dia harus menjadi anak yang soleh. Dia harus menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena hanya doa anak yang soleh yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Bertakwa kepada Allah, memperbanyak ibadah, mendoakan orang tua, ini merupakan bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, apabila orang tua kita sudah meninggal, bakti kita kepada mereka adalah hendaknya kita berupaya menyambung silaturahim dengan orang-orang terdekat mereka, kerabatnya, saudaranya, temannya, sahabatnya. Kita berkewajiban untuk tetap menjalin silaturahim kepada mereka. Dan terakhir, kita harus memenuhi wasiatnya, memenuhi janji-janjinya selama wasiat itu, janji tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ketika awal-awal pertama kali masuk Islam,
awal-awal pertama kali masuk Islam, ibunya berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kau anut ini?" Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjawab, "Agama yang aku anut ya ibu, wahai ibu, adalah Islam." Kemudian ibunya berkata kepada dia, "Mengapa engkau menganut agama yang tidak pernah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita, tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang kita? Kalau kau terus menganut agama ini, kalau kau terus berada di atas Islam, aku tidak akan pernah mau makan dan minum sampai kapanpun." Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab dengan penuh kelembutan pernyataan ibunya tersebut, "Wahai ibu, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, kemudian nyawa tersebut hilang satu persatu karena engkau tidak makan dan minum, sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam sampai kapanpun." Dari kisah ini jamaah sekalian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketaatan kita, bakti kita kepada kedua orang tua harus sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika orang tua memerintahkan kepada kita hal yang baik, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita wajib untuk mengikutinya, wajib untuk memenuhinya, tentunya semampu kita. Tetapi sebaliknya, jika mereka menyuruh untuk berbuat buruk, maka kita wajib untuk menolaknya, karena la ta'atan lil makhluk illa fi ma'syiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan kita tentu dengan berbagai daya dan upaya kita mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, karena ini adalah kesempatan besar dan ini jalan menuju surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiya hajat. Allahumma zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.